Speaker. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Rino. Selamat pagi Pak. Pagi, ya. Sini Pak, saya mau mengadakan wawancara Siap, monggo ya. untuk pemenuhan tugas dari CGP Pak. Siap, ya. Dalam persoalan ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan. Siap, siap. Monggo. Saya bantu ya. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Rino Andriadi Saputro. Oke. Saya adalah CGP Angkatan 5 Pak. Siap. Di sini saya mau menanyakan beberapa hal mengenai bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan itu kan ada dua nih Pak. Yang pertama adalah dilema etika dan rujukan moral. Dari dilema etika itu adalah situasi di mana seorang pemimpin harus dihadapkan dua pilihan, dua situasi yang di mana saling bertentangan Pak. Kemudian yang kedua, bujukan moral. Bujukan moral ini adalah di mana situasi terjadi, pemimpin ini harus bisa mengambil keputusan benar dan salah. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral. Terima kasih untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika. Dilema etika ini pemimpin dihadapkan pada situasi harus memilih ya. Ya, dua pilihan yang sama-sama benar walaupun bertentangan. Nah, itu agak sulit, tetapi yang rujukan moral jelas benar dan salah dan harus diputuskan secepatnya, cepat dan tepat. Itu Pak Ino. Yang selanjutnya untuk mengidentifikasi itu harus ada langkah-langkah yang harus kami ambil, misalkan kasus itu dari mana asalnya, kemudian mengidentifikasi sumber masalah seperti apa, kemudian berusaha merumuskan pemecahan masalah dengan cepat dan tepat tanpa mengorbankan pihak-pihak yang bertentangan. Memang agak sulit Mas Rino, jadi seminimal mungkin kita ambil keputusan itu sesuai dengan intuisi hati nurani yang paling dalam, dengan berbagai pengalaman dan fakta-fakta, sehingga insya Allah tidak merugikan orang lain. Intinya keputusan yang kami ambil itu berpihak pada anak ataupun sekolah. Gitu kali. Iya Pak. Untuk yang kedua Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan, di sini Bapak dihadapkan suatu kasus Ya. Kepentingan apa yang sama-sama bahwa ini mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Ya. Berkaitan gitu, nilai kebajikan. Ketika ada masalah yang harus diputuskan, yang pertama karena tadi sudah saya matur, harus ada identifikasi masalah, rumusan masalah, dan masalah pemecahan masalah yang akan saya lakukan. Ketika ada kesulitan, kami biasa bermusyawarah, berembuk dengan guru-guru yang lebih senior atau teman-teman guru yang lain untuk diajak sharing bagaimana keputusan ini bisa diambil bersama-sama. Itu ketika melibatkan berbagai pihak dari guru, sehingga keputusan diambil insya Allah sangat bijak dan tidak mencederai lawan yang bertentangan dengan keputusan tadi. Intinya keputusan diambil demi kemaslahatan bersama, berpihak pada anak dengan cepat dan tepat. Begitu Pak. Ya, itu termasuk langkah-langkah yang diambil Bapak untuk mengatasi permasalahan pengambilan keputusan tersebut. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan dilema etika itu memang agak rumit Pak Rino, beda dengan yang rujukan moral ya. Dilema etika ini semuanya secara moral benar, tapi bertentangan, itu yang sulit. Nah, itu harus kita bijaksanai dari mana kasus itu berasal. Kemudian langkah-langkah apa yang harus
putuskan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Sehingga ketika ada kesulitan, saya tidak bosan-bosannya memanggil dari sumber-sumber kasus itu, kemudian berembuk dengan guru-guru yang terlibat dalam kasus itu, sehingga dapat kita putuskan mana yang benar, mana yang salah, dengan tanpa mengurangi rasa hormat ketika guru tersebut bertentangan dengan apa yang harus kami bijaksanakan. Begitu Pak. Kemudian ada lagi Pak, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu untuk bisa memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Ya jelas, untuk jadwal ketika permasalahan ada, permasalahan itu kan harus kita hadapi dan kita pecahkan Pak Rino. Jadi permasalahan itu tidak mungkin kita hindari, dan permasalahan itu sering datang. Nah, untuk itu maka saya memutuskan untuk mengambil skala prioritas Pak Rino. Mana-mana permasalahan yang harus dipecahkan lebih dulu, mana yang bisa agak ditunda. Ya, permasalahan yang mendesak atau prioritas skala 1 itu harus kita dahulukan, sehingga kegiatan belajar mengajar dan program-program yang telah kami canangkan di sekolah ini bisa berjalan dengan baik tanpa mengurangi gesekan atau friksi-friksi dengan berbagai kepentingan. Itu Pak. Sudah di skala prioritas Pak yang dilaksanakan untuk bisa pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. Ya. Kemudian faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Memang ada beberapa faktor Pak Rino yang membantu kami dalam menangani permasalahan. Contoh, sharing dengan guru-guru yang lebih senior atau guru-guru yang lain atau teman sejawat kami sama kepala sekolah maupun pengawas yang di sekolah kita anggap sebagai mitra lah, sebagai mitra kerja, sehingga tidak ada istilah atasan dan bawahan, sehingga dalam pengambilan keputusan ini bisa fair, tidak menciderai dengan pihak yang lain yang bertentangan dengan keputusan kami, sehingga insya Allah faktor-faktor pendukung terutama guru senior, guru-guru yang lain itu kita rangkul, kita ajak duduk bersama, sharing, memecahkan masalah-masalah yang timbul sehingga bisa secepatnya kita putuskan permasalahan tersebut. Jadi Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, Ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak selama ini dalam proses pengambilan keputusan? Terima kasih. Ketika sebuah pimpinan Pak Rino itu pasti permasalahan mesti ada. Permasalahan yang ada itu kaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika itu memang agak sulit karena dua-duanya secara moral benar dan bertentangan. Beda dengan bujukan moral. Jelas salah dan benar. Kemudian permasalahan itu insya Allah harus dipecahkan, tidak kita hindari, sehingga apapun yang ada di sekolah bisa kita jalankan dengan baik, keputusan-keputusan walaupun berseberangan dengan pihak-pihak yang katakanlah tanda petik sedikit menyimpang, sehingga dengan demikian keputusan yang benar insya Allah bijaksana itu bisa kita capai demi kemajuan sekolah yang kita inginkan. Itu Pak Rino. Baik, terima kasih Pak atas waktu sama-sama, yang diberikan. Ya. Ini sebagai tugas untuk pemenuhan tugas modul 3.1 kami untuk demonstrasi kontekstual. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Rino. Mungkin Bapak ada acara kembali. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rino. Terima kasih.